Ya, di sini ada semacam jaladwara atau pancuran air. Artinya di dekat gua sini, di sekitarnya juga dahulu ini area paling sakral. Rahayu, 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 rahayu. Pemirsa, saat ini kita mengunjungi sebuah pertapaan ya, yang diduga di sini merupakan gua orang bertapa yang dijaga ular naga. Jadi tahapan-tahapan menuju pertapaan ini semuanya terbuat dari balok-balok batu candi atau batu andesit ya. Ini kita mulai mengunjungi. Rahayu, rahayu. Jadi pada masa kuno sebenarnya pertapaan ini sesuatu yang familiar karena merupakan bagian dari integral dari sebuah falsafah kehidupan masyarakat kuno ya, yang antara lain adalah salah satu falsafah yang dikenal dengan catur asrama, yaitu tahapan hidup ya, tahapan hidup yang 4. Yang pertama adalah tahapan hidup brahmacara atau brahmacarin ya, yang artinya tahapan hidup mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Ini usia anak-anak. Sampai kemudian menginjak dewasa, melanjutkan tahapan yang kedua yaitu grehasta, tahapan berumah tangga, membina rumah tangga, mengabdikan diri kepada Majapahit berbagai macam profesi yang dikerjakan sampai usia pensiun, yaitu tahapan yang ketiga yaitu wanaprastha, pergi ke hutan untuk menemui para pertapa, untuk menghindari segala nafsu duniawi, kemudian fokus ya memperdalam dharma, sampai kemudian tahapan yang keempat yaitu sunyasa, yaitu meditasi bertapa guna menjemput moksa. Jadi coba kita aktivitas orang bertapa zaman dulu ya, seperti apa ya kondisinya, lingkungannya dan keadaannya gua-gua pertapaan ini. Jadi rahayu, rahayu, rahayu. Jadi ini merupakan tinggalan peradaban kuno yang diduga dibangun pada abad ke-11 dan terus dilestarikan ya pada masa Kadiri, Singosari, dan pada masa Kerajaan Majapahit masih digunakan sebagai situs religi. Hingga saat ini masih terawat dengan baik dan sebagian masyarakat juga masih menggunakan sebagai situs religi. Jadi bentuknya jika kita lihat ya, Gua Selongmangleng yang ada di Kediri maupun Gua Selongmangleng yang ada di Tulungagung maupun Gua Pasir ya, ini memiliki bentuk yang sama yaitu persegi panjang dengan kemudian ditutup oleh balok-balok batu alam ya, dan balok-balok batu candi sebagai pintu gerbangnya. Di sini adalah pintu gerbang, yang pintu gerbang pada masa kuno ini adalah membatasi area profan ya, area keseharian dengan area sakral atau area magis sakral, yang artinya memasukinya tentu berbeda dengan area yang ada di luar ini ya, area keseharian orang-orang berlalu lalang, tapi di depan adalah orang-orang religi, orang-orang yang melakukan meditasi. Sehingga kemudian coba kita menghormati ya bagaimana kemudian orang-orang memasuki tempat suci pada masa lalu dengan sepatunya kita lepas gitu ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, kondisinya seperti ini ya. Jadi ini ada memang dari sini kita akan terlihat balok-balok batu candi ya, yang cukup banyak gitu ya. Balok-balok batu candi ini menandakan ini adalah peradaban kuno. Jadi ini pintunya ini terbuat dari balok-balok batu candi ya. Nah, ini ada batu alam yang sangat besar satu, kemudian balok-balok batu candi, kemudian ditumpuk dengan batu alam, kerikil dan pasir yang ada di atasnya, ada beberapa kendi dan perdupaan ya, serta kemudian lampu ya, bekas penerangan pada masa lalu. Di sini juga ada semacam ceruk-ceruk ya. Nah, di sini ada semacam ceruk. Nah, di sini ada semacam batu yang diduga memiliki simbol-simbol tertentu yang dihadapkan ke sana gitu ya. Nah, ini ada beberapa bantal atau orang-orang yang melakukan meditasi atau kemudian melakukan bertapa yang di dalam ini ya, ada yang disediakan bantal untuk kemudian tidur ya, tidur. Nah, ini kondisinya sangat gelap. Dan di sini area yang paling magis dan paling sakral, ada beberapa altar yang diduga tempat untuk menaruh perdupaan dan menaruh bunga-bunga wewangian atau sesaji. Nah, di sini ada semacam tempat duduk ya, tempat duduk para pertapa atau tempat duduk melakukan meditasi. Ini adalah tempat sebagaimana kemudian tempat ibadah ya, ini kemudian
orang-orang bermeditasi, orang-orang duduk di sini melakukan ritual menghormati leluhur atau mungkin agama yang lainnya, sebagaimana kemudian melakukan aktivitas seperti pada masa kuno. Dan area termagis, kalau mungkin teman-teman atau para pemirsa penasaran, ya di sini ada semacam jala dua arah atau pancuran air. Artinya di dekat gua sini di sekitarnya juga dahulu ada semacam petirtaan yang masih belum ditemukan ya. Ini adalah saluran air yang terbuat dari batu ya. Nah, ini area paling terdahsyat, ini area paling sakral. Rahayu, 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 rahayu. Nah, semuanya tertutup dengan balok-balok batu andesit ya. Kemudian ada semacam ceruk pertapaan. Disinilah kemudian dahulu kemungkinan diletakkan arca-arca sebagai kemudian simbol pemujaan, atau juga kemudian tempat para maharsi atau mahapertapa atau mahayogi untuk melakukan aktivitas pertapaan di sini. Inilah area paling sakral dan kita bisa lihat kiri dan kanan merupakan balok-balok batu candi yang menandakan jejak peradaban kuno di masa lalu ya. Nah, ini semuanya jejak peradaban kuno di masa lalu. Dan disinilah kemudian biasanya tempat orang duduk bertapa tersebut. Di sisi yang lain kemudian ya, dari aktivitas religi yang paling magis di sini gitu ya. Selain kita juga mengeksplor, tentunya kemudian kita juga menghormati leluhur kita sebagaimana kemudian orang-orang menghormati leluhurnya gitu ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Om wilahing sekaring jagat bawana langgeng sekaring kajang sekaring mayang. Om Jadi jika kita melihat bahwasanya aktivitas orang bertapa gitu ya, itu ternyata salah satunya termuat dalam kitab Arjuna Wiwaha, yaitu ketika Arjuna meminta izin kepada saudara-saudaranya untuk bertapa guna mencari pusaka pamungkas untuk menghadapi perang Bharatayuddha atau perang untuk melawan Kurawa ya, termasuk kemudian yang harus berhadapan dengan gurunya sendiri Maharsi Drona, berhadapan dengan kakeknya sendiri yaitu Maharsi Bhisma. Para Pandawa ini kemudian melakukan usaha mencari kemudian senjata guna melawan para Kurawa ini ya. Jadi tidak kemudian menyombongkan diri melainkan berusaha keras. Kemudian salah satunya adalah Arjuna. Arjuna ini kemudian bertapa di Gunung Indrakila. Pada suatu ketika Arjuna bertapa, datanglah seorang pertapa tua berdialog masalah dharma atau kebijaksanaan ya. Akhirnya kemudian setelah panjang lebar berdialog, pertapa tersebut ternyata adalah Dewa Indra yang menyamar. Kemudian kembalilah ke kayangan Dewa Indra tersebut. Akhirnya kemudian Arjuna digoda oleh 7 bidadari dan 2 di antara yang tercantik adalah Tilotama dan Supraba menggoda Arjuna dalam pertapaannya. Namun kemudian semua bidadari tersebut dinyatakan gagal, maka kembali ke kayangan. Kemudian datanglah celeng serenggi yang mengamuk, mengobrak-abrik pertapaan Arjuna. Kemudian Arjuna membawa panah gitu ya, memanahnya. Bersamaan itu di lubang yang sama ternyata ada 2 anak panah yang menembus di titik yang sama di tubuh celeng serenggi tersebut. Datanglah seorang pemburu tua, kemudian berdebat bahwasanya siapa yang membunuh celeng serenggi tersebut. Akhirnya kemudian pemburu tua tersebut berubah wujud menjadi Dewa Siwa, kembali ke kayangan. Akhirnya kemudian Arjuna setelah banyak sekali mengalami tantangan-tantangan ini, akhirnya terjadi huru-hara yang ada di kayangan. Yaitu kayangan ini diobrak-abrik oleh raksasa Niwatakawaca. Ternyata para dewa tidak berhasil kemudian menghalau raksasa Niwatakawaca ya, dan harus minta bantuan kepada manusia. Dan ternyata kemudian harus minta bantuan kepada Arjuna yang sedang bertapa. Akhirnya Arjuna membantu para dewa di kayangan untuk memusnahkan raksasa Niwatakawaca. Dengan mudah Arjuna menumpasnya. Akhirnya kemudian atas prestasinya tersebut Arjuna mendapatkan pusaka dari para dewa berupa pusaka Pasupati, kemudian mendapatkan 2 bidadari cantik yang tercantik yaitu Tilotama dan Supraba untuk diboyong sebagai istrinya. Inilah salah satu kemudian ketabahan, kesabaran dan ujian dari seorang yang harus bertapa guna mencari tujuannya ya. Sehingga kemudian di akhir cerita ketika menghadapi berbagai macam ujian dalam pertapaan itu, Arjuna akhirnya mendapatkan senjata yang diinginkan, bahkan mendapatkan hadiah yaitu Supraba dan Tilotama, 2 bidadari tercantik sebagai istrinya. Ini salah satu
bagaimana dan siapa orang bertapa itu. Ternyata ada pola-pola kehidupan, ada pola-pola kesabaran, ada pola-pola kebijaksanaan dalam sebuah aktivitas pertapaan ya. Termasuk diduga di gua yang sangat luar biasa di sini dahulu kemungkinan banyak sekali para pertapa tua yang berhasil menjemput moksa, atau mungkin para murid yaitu Brahmacarin yang kemudian bertapa dengan tujuan mengabdikan diri ke kerajaan Majapahit, sehingga kemudian harus turun gunung karena ilmunya sudah mumpuni dan belajar dari para maharsi, mahapertapa, mahayogi di lokasi ini, yang diduga kemudian lebih dari sekian tahun ya, sejak abad ke-11 sampai abad ke-16, artinya lebih dari 500 tahun diduga gua ini pernah mewisuda banyak sekali orang-orang hebat yang kemudian mengabdikan diri kepada kerajaan Majapahit, atau juga kemudian menghantarkan orang-orang menjemput moksa, ratusan orang tentunya ya, ratusan ribu orang kemungkinan selama sekitar 500 tahun menghantarkan orang-orang mencari kesempurnaan dalam kehidupan. Semoga kemudian gua ini memberikan manfaat serta memberikan pelajaran pola-pola kehidupan, memberikan inspirasi dan motivasi akan sebuah kejayaan di masa lalu untuk kita lanjutkan kembali. Semoga bermanfaat.